Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Iqbal Farizi dari Prodi Informatika Universitas Wanita Internasional. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan atau membuat sebuah aplikasi Java sederhana berbasis konsol atau CLI, dan sistem yang saya buat yaitu sistem pemesanan tiket. Jadi aplikasi ini dibuat untuk menjelaskan penerapan 4 pilar Object Oriented Programming, yaitu ada abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphisme. Dalam satu aplikasi yang akan saya buat yaitu pemesanan tiket atau sistem pemesanan tiket, itu saya membuat 5 kelas. Yang pertama itu ada kelas tiket sebagai abstrak kelas, lalu ada kelas tiket reguler sebagai turunan dari kelas tiket dengan menggunakan extend, lalu ada kelas tiket VIP, itu juga turunan dari kelas tiket menggunakan extend. Lalu ada kelas pemesanan, dan main kelasnya itu ada di kelas pemesanan tiket. Mulai dari kelas tiket, yang mana kelas tiket ini tuh didefinisikan sebagai kelas abstrak. Jadi kelas ini tuh nyimpan atribut, ada 2, itu atribut nama dengan tipe data string dan atribut harga dasar dengan tipe data double. Lalu di bawahnya ada public tiket, yaitu sebagai konstruktor. Nah, ada 2 parameter di dalamnya, itu ada parameter string nama dan ada parameter double harga dasar. Lalu inisialisasi dari konstruktornya itu di bawah ada dis.nama sama dengan nama, ada dis.harga dasar sama dengan dasar. Kenapa memakai dis? Agar membedakan dengan yang ada di parameter. Kenapa? Karena nantinya atribut nama akan diisi oleh parameter string nama, dan atribut harga dasar akan diisi oleh parameter harga dasar. Lalu di bawahnya ada metode get nama atau public string get nama dengan inisialisasi return nama. Nah, ini adalah sebuah metode getter yang mana nantinya metode ini akan mengambil atau membaca atribut nama. Lalu di bawahnya ada public double get harga dasar dengan inisialisasi return harga dasar, itu juga sama. Itu adalah sebuah metode getter yang mana nantinya untuk metode get harga dasar ini untuk membaca atribut pada harga dasar. Lalu di bawahnya ada metode abstrak, yang mana metode abstrak hitung harga ini berfungsi sebagai kontrak, atau nantinya metode ini itu bakal diinisialisasi oleh turunannya untuk menghitung harga tiketnya. Kedua itu ada tiket reguler, yang mana tiket reguler adalah turunan dari kelas tiket menggunakan keyword extend. Di bawahnya ada konstruktor, yang mana konstruktor ini memanggil konstruktor parent menggunakan super. Nah, di sini ada string tiket reguler, yang mana string tiket reguler ini untuk mengisi atribut string nama pada kelas tiket, dan 50.000 ini berarti untuk mengisi double harga dasar. Berarti di kelas tiket reguler atau di tiket reguler itu nama tiketnya adalah tiket reguler dengan harga dasar 50.000. Lalu ada metode hitung harga, itu di override untuk menghitung harga normal berdasarkan jumlah tiket. Jadi nantinya hitung harga ini bakal nge-return harga dasar dari tiket reguler yang bakal dikali oleh jumlah sesuai dengan yang dipesan nanti. Yang ketiga itu ada kelas tiket VIP. Kelas tiket VIP juga merupakan turunan dari kelas tiket menggunakan keyword extend. Nah, untuk konstruktornya di bagian tiket VIP ini berarti sama, itu untuk memanggil konstruktor parent menggunakan super. Nah, untuk di tiket VIP ini berarti ya untuk mengisi atribut nama itu menggunakan string tiket VIP, dan untuk mengisi double harga dasarnya itu menggunakan 10.000. Nah, berarti untuk tiket VIP ini itu mempunyai nama tiket tiket VIP dengan harga dasar 100.000, mohon maaf ya. Di bawahnya pun sama, itu metode hitung harganya di override untuk menghitung harga normal berdasarkan jumlah tiketnya. Nah, namun perbedaan dari tiket reguler dengan tiket VIP ini adalah di kelas tiket VIP itu ada biaya tambahan sebesar 20.000. Jadi nantinya itu akan nge-return harga dasar dari tiket VIP ditambah biaya tambahan, lalu dikalikan dengan jumlah tiket yang bakal dipesan nanti. Oke, lanjut ke yang keempat, yaitu ada kelas pemesanan, dimana kelas pemesanan ini ada atribut tiket dan atribut jumlah.
atribut tiket menggunakan tipe tiket dan jumlah menggunakan tipe data integer. Nah, pertama kenapa menggunakan tipe tiket, dan yang kedua mengapa tidak menggunakan tiket reguler atau tiket VIP. Pertama, kenapa menggunakan tipe tiket, karena abstrak class itu tidak bisa dibuat new. Lalu kenapa tidak menggunakan tipe tiket reguler ataupun tiket VIP. Nah, tujuannya itu agar kelas pemesanan ini tidak bergantung pada satu jenis tiket tertentu. Misal kelas pemesanan bergantung ke tiket VIP ataupun tiket reguler. Nah, jadi dengan menggunakan tipe tiket ini kelas pemesanan dapat bisa menerima semua objek turunan dari tiket, mau itu tiket VIP ataupun tiket reguler. Nah, ini juga memanfaatkan konsep dari polimorfisme, karena metode hitung harga yang dipanggil nantinya akan menyesuaikan dengan jenis objek tiket yang digunakan, entah itu tiket VIP ataupun tiket reguler. Nah, di bagian metode tampilkan struk itu digunakan untuk menampilkan hasil pemesanan. Nah, di bagian sistem yang pertama itu ada menampilkan output struk pemesanan, itu berarti judulnya, lalu ada jenis tiket, ditambah itu berarti memanggil nama dari tiket tersebut, lalu ada harga satuannya, berarti memanggil dari metode get harga dasar sesuai dengan tiket yang kita pilih nantinya di main. Lalu ada jumlah, itu isinya adalah jumlah tiket yang bakal kita beli, lalu akan mengeluarkan total harganya, itu untuk tampilkan stok. Selanjutnya ini kita akan masuk ke main kelasnya, itu bernama kelas pemesanan tiket. Jadi kelas pemesanan tiket ini tuh berfungsi sebagai titik masuk programnya. Jadi di bagian ini tuh nanti bakal nampilin menu pilihan tiket beserta harganya, dan menerima input dari pengguna juga, dan membuat objek tiket sesuai dengan pilihan user. Oke, yang pertama itu berarti di baris kelima ada scanner input sama dengan new scanner dalam program system.in. Nah, scanner berarti kita itu memanggil tipe scanner, karena kita udah nge-import di atas itu ada import java.util.scanner yang berguna karena kita akan memasukkan data atau memasukkan sebuah inputan. Nah, di sini ada scanner, kita membuat identitas scanner itu adalah input. Nah, new scanner dalam kursus sistem ini nih, berarti kita membuat scanner dengan nama dengan identitas input, dan system.in itu yang saya tahu adalah inputan yang kita input dari keyboard kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada tipe tiket dengan nama tiket. Nah, kita isi null karena tiket ini tuh belum ada apa-apa, outputnya nanti akan sesuai dengan apa yang kita input. Nah, selanjutnya ada sistem out untuk pilih jenis tiket. Nah, nantinya ini adalah sebuah inputan yang mana nanti akan kita akan menginput di bagian setelah pilih jenis tiket ini. Nah, di sini ada kondisi. Jadi ketika nanti pilihannya satu, kita menginput pilihan satu. Dan kenapa di atas juga integernya pilihan, karena apa yang kita pilih itu merupakan tipe data integer 1 atau 2 gitu. Nah, di sini di kondisi hanya ketika kita memilih satu atau pilihannya sama dengan satu, itu tiket. Nah, tiket ini bakal membuat atau memanggil si tiket reguler. Nah, selanjutnya jika memilih pilihan 2, kita akan tiket akan memanggil tiket VIP. Nah, jika tidak atau else, itu ketika kita tidak memilih 1 atau 2, itu akan memberikan output pilihannya tidak valid dan sistemnya bakal nge-exit. Nah, setelah memilih dengan benar 1 atau 2, itu akan kita akan menginput lagi data. Situ kita akan menghitung masukkan jumlah tiket. Nah, dibuatlah integer jumlah sama dengan input.nextIn. Nah, lalu di bawahnya kita hitung, kita panggil pemesanan, kelas pemesanan berarti yang udah kita buat dengan identitas pesanan. Nah, di situ kita akan membuat new pemesanan karena kita udah buat konstruktornya di kelas pemesanan. Dalam parameternya itu ada tiket dan jumlah. Nah, berarti tiketnya nantinya ada dua parameter. Berarti tiket yang bakal kita pilih akan sesuai dengan yang kita pilih 1 atau 2, dan jumlahnya berarti kita menyesuaikan integer jumlahnya nantinya. Nah, lalu di bawahnya ada pesanan dan tampilkan struk yang nanti kita udah buat dan akan muncul outputnya. Sekarang kita lanjut ke tes programnya. Kita coba run. Nah, di sini akan melakukan sistem pemesanan tiket. Kita akan pilih jenis tiketnya. Kita coba pilih 1. Masukkan jumlah tiketnya 2. Berarti nantinya kita mau memilih tiket
1 itu dengan harga 50.000, yang mana nantinya akan dikali dengan jumlah tiket, berarti kita harus membayar 100.000. Dan di sini keluar jenis tiket yang kita pilih 1, yang mana 1 itu adalah tiket reguler. Nah, dengan harga 50.000 harga satuannya, dan jumlah yang kita beli adalah 2, dengan total harga berarti 50.000 dikali 2 sama dengan 100.000.